Puasa itu dapat setiap tahun. 3 minggu yang lepas saya selalu bicara tentang kesaksian, yaitu puasa di dalam doa, puasa di dalam Roh Kudus. Dan ini hari saya bicara tentang puasa melalui firman Tuhan yang disampaikan, yaitu kisah dalam firman Tuhan. Alkitab selalu menuntun hidup kita sebagai pedoman makanan harian rohani kita untuk mengikut Yesus. Alkitab tertulis sejak dahulu, orang menulis Alkitab, dan firman Tuhan sangat diberikan ilham dan wahyu kepada kita, saudara, supaya kita ini selalu diberikan pencerahan-pencerahan yang baru melalui firman yang kita baca dan renung. Firman berguna bagi kita, karena itulah yang memberikan motivasi dan mendekatkan kita belajar hal yang baru, idea yang baru, dan itulah nafasnya Tuhan. Semua katakan nafasnya Tuhan. Nafasnya Tuhan itu adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah nafasnya Tuhan. Dan hari ini kita belajar firman yang meneguhkan, firman yang membersihkan hidup kita, dan firman juga yang menyembuhkan. Saya akan berbahas tentang kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3, ya. Mazmur 1 ayat 2 dan 3, pada ayat yang sepenuhnya, ya. Ya, ayat yang sepenuhnya ini saya petik dari 2 dan 3, tetapi ayat yang sepenuhnya saya mau baca bagi saudara. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dan murkamu, dan janganlah mengajar aku dalam kepanasan amarahmu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku meranas. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Sorry, saya semacam Mazmur 1 sebenarnya, ya. Berbahagialah, ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, ya. Berbahagialah orang yang berjalan tidak menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi, perhatikan ayat saya yang tadi. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Semua katakan berhasil. Jadi kuncinya di sini, untuk menjadi seorang yang berhasil dan berjaya dalam kehidupannya harus melalui firman Tuhan, yaitu orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan yang itulah orang yang hidupnya seperti sebuah pokok di tepi aliran sungai, yang daunnya tidak pernah mengalami kekeringan dan layu, karena dia selalu mendapat sumber kekuatan dari air yang mengalir, sehingga dalam kemarau apapun, kemarau berpanjangan, dia masih boleh hidup dan tidak akan layu, karena air yang dari sungai memberikan kekuatan. Demikian ataupun macam itulah kita punya firman Tuhan hari ini yang kita belajar. Seperti sebuah pokok yang hidup di tepi satu sungai, begitulah kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yang selalu mengandalkan bahwa firman Tuhan adalah kekuatan kita, yang menuntun hidup kita, selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka hidup kita seperti pokok di tepi sungai. Daunnya tidak layu, daunnya tidak pernah kering. Kenapa? Karena selalu mendapatkan sumber daripada air yang mengalir. Itulah firman Tuhan berkata kepada kita, kalau kita mengandalkan firman Tuhan, apapun renungan pagi harus merenung daripada firman Tuhan dulu. Amin. Firman Tuhan adalah kekuatan kita, sumber kekuatan kita. Kalau mau berhasil dalam dunia ini, apapun kejayaan pencapaianmu tidak akan mendapat
rahmat daripada Tuhan karena engkau bersumberkan kepada yang lain, tapi engkau bersumberkan kepada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Maka saya sangat percaya, jika Tuhan menaikkan engkau, tidak ada satu orang pun yang boleh menurunkan engkau. Jika Tuhan mau mengangkat engkau, memang tidak ada orang yang boleh menurunkan. Kalau itu kehendak Tuhan, pasti. Saudara, hidup ini harus berdasarkan kepada firman Tuhan, supaya kita bukan saja berhasil berjaya dalam hidup ini, tapi kita hidup takut akan Tuhan. Dan dikatakan berbahagialah orang yang hidup takut akan Tuhan, yaitu Taurat Tuhan menjadi renungannya siang dan malam. Saya selalu mengantar message melalui kita punya WhatsApp group dan memberikan kekuatan. Sekurang-kurangnya saudara membaca 2-3 ayat ini untuk dorongan semangat saudara sebelum menangkap kerja. Tetapi ada baiknya kalau saudara punya ruang dan waktu perenungan firman Tuhan setiap pagi. Sekurang-kurangnya kalau terlalu sibuk pun bolehlah 10 menit. Jadi kalau tak boleh, kena bangun awal. Tidak ada cara lain saudara. Jangan bangun pukul 5 mandi terus bergerak tanpa ada masa untuk berdoa, tanpa ada masa untuk perenungan firman Tuhan. Jadi kalau pukul 5 tidak dapat bangun, kena bangun pukul 4:30, baru ada ruang dan masa untuk kita berdoa dan merenungkan firman. Amin. Ya, karena kalau kita tidak ada waktu, tidak ada masa, yang pegang waktu, yang pegang masa, kita tidak ada orang yang pegang waktu dan masa. Kita sendiri kontrol masa kita. Karena kalau kita tidak dapat bangun pukul 5, kita kena bangun pukul 5:30, baru kita ada ruangan untuk kita berperenungan firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 12 berkata demikian, sebab firman Allah hidup dan kuat. Semua katakan firman Allah kuat. Firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Begitu kuatnya firman Tuhan. Dia seperti pedang yang menusuk bermata dua, masuk ke dalam kita punya daging dan memisahkan kita punya sendi-sendi dan roh. Dia sudah mengenal siapa pribadi kita. Itulah kuasanya firman Tuhan. Dia mengenal siapa kamu melalui roh kamu. Ketika dia masuk, dia sudah tahu roh kamu roh yang jenis apa. Sendi-sendi kamu apa permasalahannya. Dan sum-sum kamu masuk, sum-sum adalah sejenis itu yang ada di dalam tulang kita. Sampai situ pun kuasa firman Tuhan tahu bahwa boleh membezakan antara sum-sum yang ada dalam setiap tubuh kita. Apa yang Tuhan tidak tahu? Apa yang kuasa firman Tuhan tidak tahu tentang pribadi kita? Firman Tuhan katakan, sehelai rambut kita jatuh pun Tuhan pun tahu. Apatah lagi hal yang berkaitan di dalam seluruh tubuh kita. Jadi Tuhan mengetahui semuanya itu. Kuat untuk memulihkan kita. Itulah firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini kuat untuk mau memulihkan hidup kita daripada segala kejahatan dunia ini. Jiwa kita, yaitu pikiran kita, saudara, yang memberikan pertimbangan pikiran hati kita. Itulah kuasa firman Tuhan selalu menyentuh tentang jiwa, yaitu pikiran kita, untuk berbalik kepada jalan yang benar. Karena pertobatan, bertobat, yaitu pembaruan melalui pikiran kita. Kalau kita belum bertobat, maksudnya pikiran kita masih pikiran yang lama. Tetapi setelah kita bertobat, metanoia, yaitu pembaruan melalui apa? Melalui pikiran kita. Perubahan itu terjadi melalui pikiran kita. Apabila pikiran kita sudah terbuka, perubahan melalui pikiran, maka semua tindakan itu akan berubah. Amin. Tindakan hidup kita akan berubah melalui pikiran kita yang berubah sekarang. Roh adalah roh Tuhan, sendi-sendi sum-sum yang menghasilkan darah, yaitu organ dalam tulang-tulang kita. Ini semua dapat dikenal oleh kuasanya, yaitu firman yang bermata dua tadi. Pertimbangan, yaitu motif seseorang yang tidak tahu. Kalau ada motif-motif yang tidak benar, kalau ada pertimbangan dalam hidup kita yang kita mau menyimpang, sudah dikenali oleh firman ini. Itulah, kalau motif kita tidak benar,
maka segala pertimbangan kita, arah tuju kita juga adalah sesuatu yang tidak benar. Maka sangat penting, Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha tahu. Tuhan itu adalah Tuhan yang mengetahui. Semua katakan, Tuhan itu adalah Tuhan yang mengetahui. Ketika kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengetahui, kita lebih berhati-hati dalam hidup ini. Amin. Kita punya Tuhan bukan Tuhan yang buta. Kita punya Tuhan bukan Tuhan yang tidak peduli dalam hidup kita, tapi Dia adalah Tuhan yang peduli. Dia adalah Tuhan yang mengerti. Maka dalam hidup kita, kita sudah tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli dan Tuhan yang mengerti, dan Dia tahu segala kehidupan kita. Maka hidup kita lebih berhati-hati di hadapan Dia. Pertimbangan motif seseorang siapapun, semua yang tidak tahu. Tidak ada yang tahu sekarang. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 3, 15 ayat yang ke-16. Mari bersama-sama dengan saya baca. 3, 2, 1. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang terdapat, memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah firman Tuhan. Ya. Itulah firman Tuhan yang kita belajar sejak daripada kecil. Tadi kita baru berdoa untuk sekolah minggu. Sekarang mereka tengah belajar. Guru-guru yang memberikan didikan. Sejak kecil engkau sudah mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kita tahu bahwa firman Tuhan yaitu yang memberikan ilham kepada kita, yaitu ilham Allah. Hikmatnya Tuhan, bukan hikmatnya manusia, tetapi hikmatnya Tuhan yang sangat bermanfaat, yaitu mengajar. Semua katakan mengajar. Ini firman Tuhan mengajar kita. Firman Tuhan juga untuk menyatakan apa? Menyatakan kesalahan. Semua berkata menyatakan kesalahan. Firman Tuhan menegur kita melalui kesalahan kita. Firman Tuhan menyatakan kesalahan. Jadi kalau engkau ditegur, kalau engkau didapati bersalah, jangan rasa kecil hati dan jangan rasa marah. Teguran Tuhan itu baik bagi setiap kita. Karena teguran Tuhan itu mendidik, ya. Teguran Tuhan itu mengajar kita, melatih kita untuk kita selalu berlaku benar dalam hidup ini, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang-orang dalam kebenaran. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan harus hidup benar, saudara. Kalau kita sudah mengaku bahwa kita adalah anak Tuhan, salah satu ciri anak Tuhan adalah hidup benar. Kalau tidak benar, itu bukan anak Tuhan. Jadi untuk kita harus berkata bahwa kita adalah anak Tuhan, selalu melalui pikiran kita bahwa saya ini kan anak Tuhan. Jadi kalau anak Tuhan itu tidak hidup benar. Jadi ketika kita mau menipu orang berkata sesuatu, saya kan anak Tuhan, malulah Tuhan berkata tidak benar. Jadi itu kan memberi teguran kepada kita, ilham daripada kuasa firman itu, memberikan hikmat kepada kita untuk kita selalu menyadari bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Ya. Itulah kalau kita lihat di dalam ilham itu, yaitu dalam bahasa Yunani-nya yaitu diamustos, ya. Ataupun God breath, yaitu nafasnya Allah. Itulah nafasnya Allah. Firman yang disampaikan itu adalah nafasnya Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan ini, kita harus berkata ini adalah nafasnya Tuhan. Jangan membaca firman Tuhan ini adalah tulisan daripada, ini tulisan apa? Tulisan ini adalah nafasnya Allah. Semua katakan nafasnya Allah. Jadi ketika kita tahu bahwa kita membaca firman Tuhan itu nafasnya Allah, maka kita sangat menghargai apa yang kita baca. Jadi kalau kita tidak tahu membedakan mana petikan daripada surat kabar ataupun daripada media-media yang lain, sama saja dengan firman Tuhan, kita tidak ada perbedaan. Semua kita rasakan sama. Tapi ketika kita membaca firman Tuhan, ini adalah nafasnya Allah yang memberikan kehidupan kepada saya, yang memberikan pedoman kepada saya. Inilah yang memberikan pengajaran kepada saya untuk saya senantiasa berhidup benar. Maka ada perbedaan antara media, ada juga di antara firman.
lalu kita boleh beza. Ini adalah nafasnya Allah. Ini adalah tulisan daripada media-media yang bersumberkan yang tidak benar. Bersumberkan, kadang-kadang media itu kan selalu ada menambah-nambah atau tulis sesuatu, memfitnah, itu kan biasa kita dengar. Tapi firman Tuhan dia tidak pernah memfitnah. Jadi kita harus bezakan antara firman dan tulisan yang ada di media. Ya. Segala tulisan yang diiramkan Allah itu, karena itu semuanya adalah idenya Tuhan, bukan ide yang penulis itu. Secara manusia memang tidak ada ide untuk menuliskan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu adalah ilham, yaitu nafasnya Allah tadi. Dan Allah waktu Adam, ya, waktu Tuhan menciptakan Adam, saudara, ya, Adam diciptakan melalui debu tanah. Dan Tuhan, waktu Tuhan belum menghembuskan nafas kepada Adam, apakah Adam dikatakan satu makhluk yang hidup? Waktu Tuhan menciptakan Adam dan diciptakan dari tanah, dan Tuhan belum menghembuskan nafas kepada Adam, apakah Adam dikatakan makhluk yang hidup? Tidak, saudara. Kenapa? Belum dihembuskan nafas. Ketika Allah menghembuskan nafas kepada Adam, baru Adam dikatakan makhluk yang hidup. Melalui apa? Hembusan nafas. Itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak menghembuskan nafas kepada Adam, Adam masih dikatakan hanya tanah saja. Sebab apa? Dia belum menjadi makhluk yang hidup, belum ada nafas. Ketika Tuhan menghembuskan nafas kepada Adam, barulah Adam dikatakan makhluk yang hidup, karena sudah dihembuskan firman Tuhan itu, yaitu nafasnya Allah kepada Adam. Kejadian 2 ketika kita baca dalam hal ini bahwa Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas itu ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi sebelumnya apakah dia dikatakan makhluk hidup? Tidak, saudara. Karena belum ada nafas. Tapi nafasnya Tuhan, yaitu firman-Nya Tuhan. Ketika Tuhan hembus nafasnya, dia menghembuskan firman-Nya di dalam Adam, baru Adam hidup dan menjadi makhluk. Sebab apa? Nah, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, sebab ada tertulis, ya. Lukas 24 ayat 44 berkata, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Yaitu saudara, semuanya yang sudah tertulis itu di dalam kitab Taurat itu adalah nafasnya Allah, tidak dapat dinafikan, karena semuanya itu adalah Taurat Tuhan, itu juga adalah nafasnya Tuhan, yaitu firman Allah. Kita lihat waktu Yesus dicubai di padang gurun, apa yang dia katakan di dalam Lukas 4. Yesus berkata, engkau dikatakan anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ya. Dan Yesus berkata, engkau anak Allah, suruh batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya. Apa kata Yesus? Ada tertulis. Yesus berperang dengan iblis, dan Yesus tidak mengambil kata-kata apa yang ada pada dia pada saat itu, tapi dia berkata, ada tertulis. Di mana Yesus membawa rujukan kepada firman Tuhan. Waktu Yesus berkata kepada iblis, dia petik daripada firman Tuhan. Sebab ada tertulis. Semua katakan ada tertulis. Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja. Berkata kepada iblis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki, kata iblis. Jadi jikalau engkau menyembah aku, suruhlah, itu akan menjadi milikmu. Jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu, kata iblis. Semua akan menjadi. Tetapi Yesus lagi berkata kepada iblis, apa kata Yesus? Ada tertulis. Yesus selalu menjawab
pertanyaan daripada jawaban untuk kepada iblis ada tertulis. Kalau ada tertulis itu maksudnya Yesus ambil daripada mana? Yesus petik daripada firman Tuhan, saudara. Yesus petik daripada firman Tuhan. Sebab itu Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi waktu Yesus berkata sama iblis, dia menggunakan firman Tuhan. Ya. Boleh saja Yesus kata, "Hei iblis, cepat-cepat engkau lari." Tapi Yesus, dia harus mengandalkan firman Tuhan. Jadi saudara dan saya, kalau kita rasa ketakutan, kalau kita rasa cemas, kalau kita apapun cabaran dalam hidup ini, jangan lupa ada di manakah yang tertulis itu? Firman Tuhan. Maka baca firman Tuhan. Maka baca firman Tuhan. Ada tertulis tapi tak pernah baca. Nak cari di mana? Halo. Ada tertulis tapi tidak pernah dibaca. Nak cari di mana? Jadi yang tertulis itu harus selalu dibaca supaya kita tahu cari di mana ayatnya. Jadi sebab kita kata sama iblis ada tertulis. Nanti iblis tanya mana ayatnya? Oh, kita sendiri pun tak tahu. Jadi nak lawan macam mana? Nah, jadilah seperti Yesus. Ada tertulis. Jadi Yesus melawan ayatnya menggunakan ayat. Jadi perlu baca firman Tuhan. Semua katakan kiri kanan perlu baca firman Tuhan. Ya, supaya tahu apa yang tertulis. Nanti iblis tanya ayatnya di mana? Dia pun tak tahu jawab iblis. Oke. Daud menulis firman Tuhan ini karena Daud, sebenarnya kehidupan Daud adalah pada hukum Taurat. Pada zaman hukum Taurat itulah zamannya Daud. Tetapi Daud boleh menulis, ini adalah kelebihan firman Tuhan kita. Daud boleh menulis 1000 tahun yang akan datang. Daud menulis 1000 tahun yang akan datang. Padahal penulisannya, kalau dikatakan firman Tuhan itu untuk 1000 tahun yang akan datang, siapa yang boleh tulis? Banyak orang peramal ekonomi meramalkan, oh bulan Juni ini semua harga barang naik. Itu baru bulan Agustus, bulan Juni. Ini Daud nulis 1000 tahun ke lebih kurang 1000 tahun ke depan. Ya, untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Pertanyaan saya, di manakah ayat ini berada? Bilakah waktu ayat ini ditulis? Waktu Yesus disalib. Antara Daud dengan Yesus jaraknya lebih kurang 1000 tahun. Daud menulis tentang Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apakah Daud tahu bahwa Allah akan disalib 1000 tahun ke depan? Kalau bukan ilhamnya Tuhan, kalau bukan hikmatnya Tuhan, Daud sendiri pun tidak mengerti apa yang dia tulis. Itulah firman Tuhan kita. Berkuasanya firman Tuhan kita. Kalau nak menguji firman Tuhan kita, tidak ada yang boleh mencabar firman Tuhan kita. Kenapa? 1000 tahun sebelum kedatangan Yesus, Daud sudah menulis, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal yang Daud tulis itu masa Yesus disalibkan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? 1000 tahun sebelum kedatangan Yesus tahu penulisan ini. Itulah ilhamnya Tuhan. Itulah kuasanya Tuhan. Dia tetap dalam jarak sejauh manapun firman Tuhan kita ini tetap iya dan amin. Maka jangan pandang remeh. Walaupun orang berkata, kamu punya firman itu sudah diubah, sudah ditulis, sudah di berbagai-bagai bentuk. Saudara jangan percaya. Kita punya fakta adalah sesuatu yang benar. Ya, ilhamnya Tuhan tidak ada siapa yang tahu. Ya, kalau kamu membaca ini firman Tuhan, penulisan antara Daud dengan Yesus itu jarak 1000 tahun. Tetapi kenapa Daud boleh menuliskan tentang Yesus padahal dia hidup di zaman hukum Taurat, sedangkan Yesus di zaman perjanjian baru, yaitu kasih karunia.
yang tidak ada sekarang. Jauh perbedaannya, tapi boleh menulis. Kita lihat juga di dalam zaman Daud tidak ada penghukuman kayu salib, tapi Daud boleh menuliskan tentang apa yang Yesus alami. Ya, salib diperkenalkan oleh bangsa orang Persia dan setelah itu disempurnakan oleh orang tentara Romawi pada masa itu mereka berkuasa. Barulah salib itu diperkenalkan. Sebelumnya memang tidak berapa diperkenalkan tentang penyaliban itu, tetapi oleh karena orang Persia dan setelah tentara Romawi ambil alih, barulah salib itu diperkuasakan dan itulah saatnya Yesus disalib. Kita lihat di dalam Mazmur 22, 17 hingga 19. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang putih atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang pundi atas jubahku. Bilakah orang membuang pundi di atas jubah Yesus? Waktu Yesus disalibkan, jubahnya digoyak dan mereka membagi-bagikan jubah Yesus. Kita lihat lagi Mazmur 22 ayat 17 berkata, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menuntun, mereka memandang aku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara dan mereka membuang di atas jubahku. Menusuk tanganku dan kakiku, kata Mazmur. Dia sudah menulis tentang apa yang terjadi pada masa depan yang akan datang. Itulah firman Tuhan kita ini. Ya, kalau kita lihat di dalam Yesaya, ya, waktu Yesaya menulis, antara Yesaya dengan Yesus pun kurang lebih 700 tahun kedatangan Tuhan Yesus selepas Nabi Yesaya menulis. Dan kita lihat apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Ya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena pula, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Luar biasa kita punya firman Tuhan. 700 tahun selepas penulisan ini kedatangan Yesus, tapi boleh menggambarkan bahwa apa yang terjadi pada Yesus di atas kayu salib sudah dituliskan oleh Nabi Yesaya. Inilah satu nubuatan jangka panjang. Kalau nubuatan jangka pendek, banyak orang boleh, oh minggu depan, oh tahun depan, oh bulan depan. Tapi untuk 700 ke 1000 tahun yang dalam tidak ada sekarang. Itulah luar biasanya kita berfirman Tuhan. Jadi firman Tuhan kita itu adalah firman Tuhan iya dan amin dan tetap berkuasa. Ada amin? Firman Tuhan kita ini ada kuasa. Perkatakanlah firman Tuhan. Di saat engkau mengalami, pasti engkau mengalami kekuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup. Jangan pandang remeh kita punya firman Tuhan. Firman Tuhan berkuasa, bermanfaat bagi kita semua, yang memberikan, membersihkan hidup kita. Seorang ayah mensuruh anaknya membaca firman Tuhan, dan anaknya berkata, kenapa? Selalu berkata, kenapa selalu dibacakan firman Tuhan? Dan anaknya, bapaknya mengajar anak ini. Dia ambil satu baldi yang kotor, dia suruh anaknya ambil air daripada perigi, bawa ke rumah. Tadi baldi itu kotor, dipenuhi dengan tanah kotor. Dan ketika anak ini ambil air di perigi, bawa ke rumah, tuang, pergi lagi ambil, tuang, dan pergi lagi ambil, tuang, pergi lagi ambil. Dan anaknya pun sudah marah. Bapak, kenapa suruh saya ambil tanah, tuang, ambil, tuang. Ya. Ini adalah satu ilustrasi. Tadinya baldi itu kotor. Ketika dia mengulang kali ambil air pakai baldi itu, buang, dan jadi lama-lama baldi itu menjadi bersih sekarang.
begitu juga lah kita dalam merenungkan firman Tuhan. 1 kali kita tidak paham, 2 kali tidak paham, 3 kali tidak paham, 4, 5, 6, 7 kali sampai bersih, saudara. Apa yang bersih? Pikiran kita, saudara. Yang kotor sudah tangkap. Jadi perenungan akan firman Tuhan itu membersihkan kehidupan kita. Semua katakan membersihkan kehidupan kita. Jadi kalau 1 kali tidak paham, jangan putus asa. 2 kali, 2 kali tidak paham, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pasti akan paham. Dan itu akan membuat. Itulah perenungan akan firman Tuhan. Ya, kita lihat ya, waktu Yesus membasuh kaki muridnya, maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Kata Petrus kepada Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah lagi membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih dari ya hanya tidak semua. Ini hanyalah simbolik untuk Yesus mau membersihkan murid-muridnya. Dia membersihkan semua kaki muridnya, karena dia memberikan satu simbolik kepada muridnya bahwa mereka itu ketika diingatkan akan pembersihan ini, mereka selalu mengatakan bahwa mereka sudah dibersihkan melalui firman Tuhan yang selalu mereka dengar pada Yesus pada saat mereka menjadi murid-murid Dia. Mereka selalu mendengar apa yang Yesus katakan kepada mereka. Tapi saatnya mereka sudah mau berpisah, Yesus mau membersihkan kaki mereka. Yesus mau membersihkan kaki mereka, yaitu Yesus memberikan satu simbolik pengajaran kepada kehidupan, yaitu perjalanan hidup kita. Kadang-kadang kita merasa bersalah, kadang-kadang kita merasa lemah, rasa berdosa. Firman Tuhan itulah yang membersihkan kita. Ada amin, saudara? Memang dalam hidup kita ini kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita tersandung, kadang-kadang kita ditipu, kadang-kadang kita dihina, kadang-kadang kita dicemooh, kadang-kadang kita disakiti, dikecewakan. Itulah saatnya kita harus membersihkan diri kita dengan firman Tuhan, saudara. Ya, biar Alkitab yang menerjemahkan Alkitab, saudara. Ya, jadi kita lihat apa maksud membersihkan. Kita harus baca di dalam Yohanes 15 ayat 3 berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi biarlah firman Tuhan menerjemahkan. Tadi mereka membersih kaki, Yesus membersih kaki muridnya, tetapi mereka tidak tahu maknanya. Apa tujuan pembersihan terhadap kakinya tadi? Lalu ayat Yohanes 15 menjelaskan demikian, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman yang masa mereka menjadi murid kepada Yesus, yang selalu diberitakan kepada mereka, selalu diambil ingat tentang apa yang Yesus sudah sampaikan kepada mereka. Ya, dan yang ketiga saudara, yaitu firman Tuhan adalah penyembuh. Semua katakan firman Tuhan adalah penyembuh. Ketika kita tahu bahwa firman Tuhan adalah penyembuh bagi kita, maka semangat kita untuk terus merenung firman Tuhan itu semakin kuat dalam hidup kita. Amsal 4:20 ayat 22 berkata, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Perkataan di sini apa maksudnya? Firman. Perkataan di sini adalah firman Tuhan. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Mereka sembuh, kata firman Tuhan, melalui apa? Melalui firman Tuhan. Siapa yang membaca firman Tuhan dan merenung, simpan di lubuk hati kita dan di telinga kita, yang
Setiap kata-kata yang kamu pernah dengar daripada firman Tuhan, simpan itu di dalam hatimu, ya. Jangan itu menjauh daripada hati kita, jangan menjauh daripada mata kita, tetap menjadi itu satu perenungan ingatan di dalam kehidupan kita untuk terus menjadi kuat, yaitu simpan di lubuk hatimu. Saya mau tanya, di mana lubuk hatimu? Halo, di mana lubuk hatimu? Di mana? Simpan di lubuk hati. Maksudnya yang di lubuk di hati itu selalu diingat, saudara. Kenapa Tuhan suruh simpan di lubuk hati firman-Nya? Karena selalu diingat supaya tidak lupa, saudara. Ya. Dan apa katanya ayat 22? Karena itu yang menjadi apa? Menjadi apa? Kehidupan. Semua katakan kehidupan. Firman Tuhan menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Wow, luar biasa kita punya firman Tuhan. Anda mau sembuh? Anda mau sembuh? Baca firman Tuhan. Semua katakan baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Saya pernah mendengar tentang satu kesaksian. Dia berkata begini. Sejak dia berjumpa dokter dan dokter sudah berkata bahwa mengesahkan bahwa dia mengidap kanker. Dan waktu dia katakan dia sudah mengidap kanker, dan orang ini dia balik ke rumah, dia ambil itu firman Tuhan. Sebab dia pernah dengar bahwa firman Tuhan itu menyembuhkan. Jadi dia berkata firman Tuhan yang menyembuhkan. Dia renung itu firman Tuhan. Kerjanya hari-hari dia baca itu firman Tuhan. Dan untuk next appointment dia pergi, penyakitnya sudah tidak ada. Amin, saudara. Firman Tuhan itu berkuasa menyembuhkan. Jangan pandang rendah kuasa firman Tuhan dalam hidup kita. Maka kita selalu menyadarkan hidup kita selalu berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, saudara. Dan bukan saja terjadi kepada orang itu, saya harap itu juga terjadi di tempat ini. Amin. Setiap yang merenungkan firman Tuhan pasti akan mengalami kehidupan perubahan dalam kehidupannya dan mendapat mujizat seperti apa yang pernah saudara dengarkan tentang kesaksian orang lain. Kita mendengar kesaksian daripada orang lain, itu juga menjadi kekuatan bagi kita. Apapun kita hadapi dalam hidup ini, tetap berpegang kepada firman Tuhan. Berkuasanya firman Tuhan itu. Dan kalau engkau sakit, engkau boleh katakan kehidupan firman Tuhan, karena itu menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi tubuh saya. Firman Tuhan ini menjadi kesembuhan bagi tubuh saya, karena firman Tuhan yang memberikan kehidupan kepada saya. Dan saudara, saya sangat percaya bahwa hidup kita adalah hidup. Firman Tuhan ini adalah obat bagi seluruh tubuh kita. Tidak ada satupun obat yang boleh menyembuhkan semua penyakit. Ada tak obat? Pergi klinik, saya mau satu obat dokter yang boleh menyembuhkan semua penyakit. Panadol pun hanya separuhnya, pening kepala sakit apa Panadol. Tapi yang kita minta ini seluruh tubuh. Ada, saudara. Firman Tuhan berkata, tadi dia berkata firman Tuhan bahwa obat bagi seluruh tubuh yang boleh menyembuhkan satu tubuh, saudara. Pertanyaannya di sini, bagian mana yang tidak disembuhkan oleh Tuhan? Kalau tadi firman Tuhan katakan, sehelai rambutmu jatuh, dia boleh tahu. Dan kuasa firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, menusuk begitu dalam hidup kita, memisahkan daging dan memisahkan roh dan memisahkan sumsum tulang, dia mengetahui. Pertanyaan saya, apa yang tidak dapat dilakukan oleh firman Tuhan? Tidak ada, saudara. Itulah kuasa firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu adalah obat bagi hidup kita. Amin. Ya, firman Tuhan itu adalah obat bagi hidup kita. Ya, juga firman Tuhan ini juga satu vaksin dalam hidup kita. Sebelum ini kan kita semua vaksin dos 1, dos 2, dos 3, ada yang sudah 4, atau ada yang 5 saya tak pasti, tapi yang saya tahu 3, ada yang sudah. Firman Tuhan itu adalah vaksin bagi hidup kita. Kalau kita selalu merenungkan firman Tuhan. Saudara, saya dalam kehidupan saya banyak merenungkan firman Tuhan. Waktu saya mengalami sakit dan saya selalu berdoa dalam nama Yesus. Saya pegang bagian mana? Dalam nama Yesus. Saya berdoa dan minta dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyembuhkan. Firman Tuhan yang memberikan kehidupan. Kalau saudara tidak pernah buat begitu, macam mana saudara ada kesaksian? Halo? Pegang mana bagian yang sakit? Sekarang pegang mana bagian yang sakit? Ada penyakit? Pegang. Dalam nama Yesus terjadilah kesembuhan.
Karena firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini adalah yang berkuasa, yang menyembuhkan, yang memberikan kelegaan, dan melalui kuasa firman Tuhan bekerja menyembuhkan seluruh tubuh yang lemah. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Ada amin, saudara? Ya. Jadi balik ke rumah jangan sudah tadi sudah doakan, terus tumpang tangan mana sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa yang berfirman, ayat firman dikatakan bahwa tubuhku lemah, tapi kuasa firman yang menyembuhkan sebagai obat yang menyembuhkan seluruh tubuh saya. Jadi maksudnya di sini tidak ada satupun penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh kuasa firman Tuhan. Amin. Ya, jadi firman Tuhan boleh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, semua boleh disembuhkan. Firman Tuhan kata satu tubuh boleh disembuhkan, bukan hanya satu bagian. Tuhan menyembuhkan. Firman Tuhan menyembuhkan bagian kaki saja, firman Tuhan menyembuhkan bagian tangan saja, atau firman Tuhan menyembuhkan bagian muka saja. Tapi firman Tuhan katakan seluruh tubuhmu disembuhkan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Jadi apapun menjadi persoalan, permasalahan dalam kehidupanmu, tetap mengandalkan firman Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Jangan hanya terus percaya kepada obat-obat yang saudara makan, tapi ketika saudara makan obat juga yang diberikan oleh dokter, berdoa juga. Tuhan boleh bekerja melalui obat yang saudara makan. Amin. Tuhan boleh bekerja melalui dokter yang memberikan perawatan kepada saudara. Tuhan juga boleh memberikan hikmat kepada dokter yang merawat saudara supaya memberi obat yang lebih baik lagi kepada saudara. Tuhan boleh bekerja semuanya melalui kehidupan kita. Itulah kuasa Tuhan, kuasa firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Ya. Mana tadi slide? Hilang sudah. Ya. Tadi apa yang sudah kita belajar tadi tentang firman Tuhan? Firman Tuhan yang meneguhkan yang pertama. Yang kedua tadi apa? Firman Tuhan yang membersihkan. Yang ketiga adalah firman Tuhan yang meneguhkan. Semua katakan firman Tuhan yang meneguhkan. Firman Tuhan yang meneguhkan. Firman Tuhan yang membersihkan. Firman Tuhan yang membersihkan. Firman Tuhan yang menyembuhkan saya. Firman Tuhan yang menyembuhkan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, kami belajar dengan kebenaran firman Tuhan yang menyegarkan tubuh kami. Firman Tuhan itu yang menyembuhkan kami dan membersihkan setiap kami Tuhan. Biarlah perenungan akan firman Tuhan selalu dalam kehidupan kami hari lepas hari, supaya kami belajar tentang ketetapan-Mu dan kebenaran-Mu dalam hidup ini, supaya kami terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, yang mau memulihkan setiap hidup kami, supaya kami tetap hidup berpegang kepada kebenaran Tuhan. Janganlah itu menjauh daripada setiap mata kami, tetapi biarlah itu Tuhan tetap simpan di lubuk hati kami. Hari ini kami sudah belajar tentang kebenaran-Mu, dan kebenaran itu Tuhan akan bekerja dalam setiap hati kami. Dan melalui pengertian dan apa yang kami dengar pada hari ini, maka kami sangat percaya firman Tuhan yang kami sampaikan adalah firman Tuhan yang berkuasa. Dia berkuasa menyembuhkan setiap tubuh yang lemah. Bukan saja satu bagian, tetapi seluruh tubuh kami disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya firman adalah firman yang berkuasa. Terpujilah nama Tuhan. Sudah sampai di ujung dalam firman ini, tetapi berkaryalah firman Tuhan melalui kuasa akan terdengar bagi setiap umat pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa